Kalau tadi kita membahas pemirsa bagaimana kemudian isu PDIP ingin dicaplok atau diambil orang. Saat ini yang juga menerpa tubuh dari PDIP adalah angin kencang munculnya Kim Plus yang hingga malam hari ini semakin menguat pasca P3 resmi bergabung, bahkan tadi Partai Nasdem pun juga melakukan hal yang sama. Lantas PDIP seperti apa pemirsa? Mungkin saya tanya kepada Bang Saleh dulu. Bang, ini kok oke lah koalisi ini memang dihalalkan dalam politik, tapi kuat sekali, semua ditarik masuk, kayak nggak disisain satupun partai untuk PDIP bergabung, khususnya untuk beberapa pilkada daerah. Salah satunya Jakarta ya, ini bagaimana melihatnya? Jadi pertama begini, saya sebetulnya tesis saya itu sejak awal itu mengatakan bahwa pilkada itu adalah wahana rekonsiliasi anak bangsa. Jadi artinya apa? Artinya kalau kemarin pilpres itu kan ada bloknya nih, misalnya blok pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Nah pada pilkada ini pasangan-pasangan itu kan sudah nggak ada. Yang ada adalah pasangan baru di daerah masing-masing. Jadi sehingga ini antara partai yang tadinya punya pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 yang berbeda pada pilpres, pada saat pilkada ini kemungkinan untuk bersatu itu ada. Termasuk sebetulnya PDI Perjuangan. Kita tidak merasa bahwa PDI itu di luar kita. Faktanya ada di beberapa wilayah sekarang, di beberapa daerah, di mana PDI Perjuangan juga ikut bergabung dengan salah satu parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini yang mesti harus ditekankan. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan, waduh ini PDI Perjuangan dikeroyok gitu. Kenapa PDI-nya tidak masuk sama kita aja sekalian? Ya. Seperti di Jakarta. Pertanyaannya mungkin nggak PDI Perjuangan masuk di Jakarta? Sangat mungkin, begitu loh. Bukankah misalnya sekarang kita juga berharap bahwa Prabowo itu bisa bertemu dengan Ibu Megawati? Ya kan, sama-sama didudukkan sebagai tokoh bangsa. Jadi sehingga masyarakat kan bisa melihat, oh ini kita nggak ada masalah. Gitu loh. Nah sekarang kan begitu perbincangan yang saya ikutin dari awal tadi, ini kelihatannya kan nggak bisa ketemu. Padahal sebetulnya sangat mungkin ketemu. Nah ini yang sebetulnya harus ditata lagi. Termasuk ya menata hati masing-masing juga gitu. Dalam pilkada sekarang ini saya kira PDI Perjuangan ini ya sangat kuat. Ya kan pemenang pileg, ya kan. Secara umum kan mereka legislatifnya banyak di seluruh daerah, hampir memiliki perwakilan. Nah karena itu karena dia kuat, maka sangat menentukan di dalam pilkada yang akan datang. Nah karena itulah maka ya kita sangat bergembira kalau misalnya PDI Perjuangan masuk dalam plus itu tadi. Kan tadi Koalisi Indonesia Maju Plus katanya begitu. Ya udah ikut bergabung bersama dengan kita di situ. Dengan begitu ya kita bersama-sama membangun Indonesia ini. Gitu. Ya, Mas Agung boleh dikomentarin kan jadi ada dua ya permasalahan kita bahas di sini, yakni adalah semakin menguatnya Kim Plus sehingga PDIP merasa ditinggal sendiri, bahkan juga upaya untuk mengambil alih PDIP. Bagaimana tanggapannya? Iya, pertama memang dari pidato Ibu Mega itu kita tahu bahwa ada pesan yang sangat kuat di internal bahwa kader-kader PDIP harus mawas setelah terjadi pengambil alihan dalam tanda petik ya mundurnya Ketua Umum Golkar. Jadi ini semacam early warning system yang menyala di PDIP dan itu harus dipahami oleh kader-kadernya jangan sampai terjadi di partai mereka seperti itu. Yang kedua memang secara eksternal harus diakui Ibu Mega ingin mengajak publik terlibat dalam proses mengawal demokrasi di partai-partai kita. Karena kalau tidak ini bisa berbahaya dalam konteks demokrasi secara keseluruhan. Nah yang kedua yang paling penting juga adalah bagaimana PDIP mengirimkan sinyal perlawanan apakah itu dalam konteks pilkada untuk memastikan 10 golden ticket di pilkada 10 provinsi yang mereka punya itu akan dihabiskan untuk melawan Kim Plus tadi. Dan kedua di tingkat nasional PDIP akan siap menjadi kekuatan oposisi di pemerintahan. Dan ini saya kira kabar baik bagi demokrasi kita ketika ada check and balances. Karena kalau semua masuk seperti kata Bang Saleh Daulay tadi bahaya juga publik kita gitu. Kita nggak punya alternatif ketika memang ada arahan-arahan yang memang berseberangan dengan pemerintah. Karena pastilah ketika Pilpres kemarin ada yang memilih 01, 03, otomatis ini perlu dikanalisasi dan dengan hadirnya PDIP itu bisa memberikan ruang-ruang ekspresi yang cukup bagi yang berbeda pendapat, yang tidak sepakat untuk bersama PDIP. Dan harapannya ini bisa menyehatkan demokrasi kita karena harus ada yang di dalam dan harus ada yang di luar, seperti itu Caca. Pak Nursirwan. Dari dua fenomena ini, upaya mengambil alih bahkan juga terbentuk dan menguatnya Kim Plus, P3 sudah gabung, Nasdem juga. Menurut internal dari PDIP, ini skenario apa? Dan apa yang dilakukan oleh PDIP? Tidak hanya sekedar, tentu pembahasannya bukan skenario apa, tapi jangan lupa
bahwa partai politik itu memiliki fungsi, memiliki tugas, dan itu ada di dalam undang-undang. Tugasnya apa? Dia memberikan suguhan calon-calon pemimpin. Jadi itu di samping tentu mengawal proses demokrasi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Mas Agung tadi, juga tugas utamanya adalah menyodorkan, memberikan menerima aspirasi rakyat tentang calon-calon pemimpin di masing-masing daerah. Yeah. Jadi tentu kalau hanya elektoral tadi ya sudahlah kita berkumpul saja, nanti setelah itu inilah suguhannya kepada dimanapun di wilayah-wilayah di Indonesia yang besok akan pilkada. Tentunya tidak demikian. Jadi itu ada makna tugas-tugas partai politik. Dan ini bukan kata omongan kita, itu ada di dalam undang-undang. Apakah ada yang bisa mencalonkan selain partai politik? Kan tidak ada. Nah, sekedar untuk mencalonkan saja tujuannya apa? Apakah hanya untuk menyodorkan Bung Noel kan begitu? Atau katakanlah Bung Saleh? Kan tidak demikian. Maka semua ini partai bertanggung jawab terhadap calon yang akan disuguhkan. Dan berikan alternatif kepada rakyat untuk memilih. Nah, itulah, jadi terlepas dari soal besok yang disodorkan itu menang atau kalah, itu adalah menu atau katakanlah adalah suguhan atas aspirasi rakyat yang kita harus berikan kepada rakyat. Jadi kalau pragmatis dari sisi proses elektoral mungkin langkah-langkah praktis, langkah-langkah pendek yang memudahkan di dalam pembahasan-pembahasan, deal-deal atau katakanlah lobby-lobby, tapi tentu kami tidak berpikiran demikian. Jadi kita tetap harus dengan kondisi apapun, sekali lagi kami katakan, dengan kondisi apapun, sesulit apapun, kita harus tetap berfungsi untuk menjaga mengawal demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga menyerap aspirasi maunya rakyat itu bagaimana. Dan itu yang harus kita berupaya nampung. Soal nanti di dalam proses perjalanannya, ya kamu nggak bisa maju dan sebagainya, itu hal yang berbeda. Proses ini harus kita lakukan. Nanti Bang Saleh Daula akan menanggapi, kayaknya nggak mau ini untuk masukin plus. Atas dasar demokrasi pilkada ya kompetisi. Kalau semuanya satu paslon ini, apa gunanya kemudian kita mengadakan pilkada? Karena nggak ada calon lain, lawan kota kosong semua, buang-buang anggaran aja pemirsa. Sesaat lagi.